Halo, ketemu lagi di Smile Fun Update episode 2. Hari ini kita bakal update lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Hari ini yang pasti aku nggak sendiri, aku ditemani sama Mas Arnendra V. Mardano selaku VP Sales and Distribution dari PT Ashmore Asset Management Indonesia. Selamat datang Mas Andra di Sinar Mas MSG Tower. Terima kasih banyak Mbak Elisa, kesempatannya kita ada diundang. Thank you banget. Justru kita yang thank you Mas, karena udah jauh-jauh datang buat ngobrol-ngobrol sama kita. Nah Mas Andra sama teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan kita mau gali-gali lagi nih. Kita bakal kupas tuntas tentang investasi yang halal ya. Investasi halal tuh memangnya ada ya? Mas Andra mungkin boleh dibantu jelasin investasi yang halal tuh ada nggak sih? Ya, memang kalau kita bicara investasi halal ya Mbak Elisa ya, memang itu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita patuhi ya. Dimana pertama misalnya kalau kita bicara investasi halal, memang kita nggak bisa berinvestasi ke sesuatu yang memang secara prinsip nggak dimungkinkan. Misalnya kayak riba, itu nggak dimungkinkan. Atau mungkin sifat-sifat yang merusak, nggak hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak diri kita. Misalnya kalau kita bicara alkohol, atau misalnya rokok, itu kita nggak juga dimungkinkan. Jadi memang kita ada prinsip-prinsip yang memang kita harus ikuti guideline-nya sesuai. Memang kalau kita bicara di syariah ini ada namanya Dewan Pengawas Syariah ya, di mana itu juga dia juga membantu untuk memantau kira-kira apakah proses investasi yang manajer investasi ini lakukan itu sudah sesuai dengan guidance yang memang tepat gitu. Jadi secara syariah, secara gitu syariah ya? itu tepat gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi regulator juga, regulator seperti halnya misalnya kita bicara OJK gitu ya, mereka juga tiap setahun 2 kali itu mengeluarkan yang dinamakan daftar efek syariah. Kalau kita misalnya bicara investasi dalam konteks saham gitu. Jadi daftar efek syariah itu menjadi guideline manajer investasi. Kira-kira apakah saham-saham ini itu termasuk dalam saham-saham syariah gitu. Dan memang kalau kita bicara parameter yang diterapkan untuk melakukan apakah nih saham-saham ini merupakan saham syariah, itu memang ada beberapa parameter di mana memang kalau secara garis besar secara corporate governance-nya juga cenderung lebih baik lah gitu. Kayak misalnya kalau kita bicara tingkat hutangnya itu juga dijaga. Nah, gitu. berapa persen tuh Mas, tahu nggak kira-kira? Kurang lebih sekitar 45%. Gitu. Jadi perusahaan nggak boleh lebih dari itu ya? Nggak bisa over leverage dari situ. Oleh karena itu, memang kalau kita bicara, ya secara corporate governance juga dijaga, karena memang kalau kita bicara prinsip syariah ini, prinsip yang secara general itu baik. Nggak cuma untuk agama tertentu saja, tapi memang bagi seluruh masyarakat semua juga orang, dimungkinkan investasi, dan memang juga secara guideline-nya juga jauh lebih siap lah gitu. Oke. Kalau aku boleh summary dikit nih Mas, tadi yang pertama kalau investasi halal itu wajib diawasi sama yang namanya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, terus ada OJK juga yang pasti ya. Kemudian tadi syariah ini nggak boleh ambil perusahaan-perusahaan yang ada ribanya, mungkin kayak perbankan kali Mas ya, perbankan yang non syariah, yang konvensional itu dihindari. Rokok, alkohol juga ya tadi Mas ya, itu semuanya dihindari. Dan mungkin boleh nggak sih Mas diceritain selain yang tadi Mas Andra udah sebutin, ada nggak sih pembeda lainnya yang mungkin kelihatan banget nih pembedanya antara yang konvensional dengan yang syariah atau yang halal ini? Ya, memang kalau kita bicara ya, selain daripada apa namanya guideline-guideline yang tadi memang sudah ditetapkan, yang memang memiliki guideline yang relatif lebih khusus ya dibandingkan kalau kita bicara konvensional gitu ya. Memang ada juga beberapa hal lain yang memang apa namanya kita lihat gitu dari sisi syariahnya ya. Pertama memang kalau kita bicara dari sisi prospek bisnisnya sendiri, syariah itu cenderung kalau saya pikir sih memiliki prospek yang sangat baik. Knowing kita juga dari sisi masyarakat kita juga kalau kita bicara misalnya umat yang beragama muslim kan cenderung mayoritas. Mayoritas banget di sini. Dimana secara pasarnya saat ini syariah itu masih belum, potensinya tuh masih sangat lebar lah yang bisa kita kembangkan gitu. Misalnya kalau kita bicara dari bisnis fashion atau semua bisnis yang syariah, kalau saya ambil contoh salah satunya dari riset yang dikeluarkan dari State Global Syariah gitu ya, itu kurang lebih ekspektasinya tahun lalu aja bisa market cap-nya kurang lebih bisa 2 triliun US dollar, di mana itu memang kita lihat dari sisi konteks dunia, bicara fashion muslim, bicara travel muslim, atau makanan-makanan yang sesuai dengan prinsip syariah gitu, itu semuanya memang memiliki prospek yang bagus gitu. Makanya kalau kita bicara ya
saya ambil contoh, misalnya kalau kita bicara perbankan tadi ya, memang perbankan itu satu sektor yang secara general mungkin kita pikir ini nggak dimungkinkan gitu. Tapi sebenarnya perbankan juga sekarang udah mulai muncul bank-bank syariah. Iya, benar. Di mana memang kalau kita bicara prinsip syariah ya, prinsipnya itu berbeda dari sisi istilahnya akad gitu. Jadi kalau di prinsip syariah memang kalau yang sifatnya hutang piutang gitu ya, ya itu memang kalau konsep riba itu nggak dimungkinkan. Makanya dari prinsip syariah itu punya akad yang berbeda. Misalnya Namanya apa, Mas? ada akad wakala, ada akad mudarobah, ijaroh dan sebagainya, tergantung akadnya, sewa menyewa atau jual beli. Jadi memang selain daripada prospek bisnis, secara penerapannya juga jadi berbeda gitu ya. Memang membuat secara potensinya menurut saya cenderung cukup baik ya. Oke, thank you banget Mas Andra. Aku boleh rekap dikit kali ya, soalnya agak lumayan panjang buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, tadi Mas Andra sempat singgung bahwa yang pertama ya, pembedanya antara investasi konvensional dengan yang syariah adalah kalau syariah ada yang namanya akad. Ya, tadi Mas Andra sempat mention ada akad ijaroh, mudarabah sama satu wakalah gitu ya. Nah itu salah satu pembedanya. Kemudian Mas Andra juga udah jelasin tadi, ternyata prospek investasi syariah ke depannya masih banyak banget. Apalagi tren fashion gitu tadi ya, Mas Andra sempat mention tren fashion muslim ke depannya makin berkembang. Terus perbankan-perbankan juga mulai banyak nih yang jadinya merambah ke yang bank syariah. Jadi benar-benar prospek kedepannya yang syariah ini masih banyak banget gitu. Dan Mas Andra boleh nggak sih dijelasin kebetulan, nah teman-teman FYI dulu nih, kenapa sih Mas Andra hadir di sini? Karena Mas Andra mewakili Ashmore Asset Management Indonesia yang mengelola Excelling Agresif Syariah. Jadi Ashmore ini yang kita berikan mandat dari Sinar Mas MSIG Live untuk mengelola Excelling Agresif Syariah. Mas Andra, karena kita udah mulai masuk nih ke fund-nya, boleh nggak dijelasin ke kita gimana sih strategi pengelolaan dari Excelling Agresif Syariah? Dikelolanya dengan active indexing atau pure indexing atau gimana? Boleh nggak dijelasin nih Mas? Oke, thank you Mbak Lisa. Jadi memang kalau kita bicara dari Ashmore sendiri ya teman-teman, Ashmore ini diberikan mandat untuk mengelola Excelling Agresif Syariah itu kurang lebih sejak Februari 2022 gitu. Dan memang kalau kita bicara secara kinerja mungkin teman-teman bisa cek kira-kira hasilnya seperti apa ya. Saya pikir sih cukup baik ya gitu ya. Baik. Jadi memang kalau kita bicara Ashmore ini karena diberikan mandat, memang Ashmore ini dikenal sebagai fund manager yang aktif gitu. Jadi kita tuh dikenal sebagai high conviction fund manager. Jadi mandat yang diberikan di sini memang sifatnya lebih aktif gitu. Jadi kita nggak indexing atau semi indexing, tapi memang lebih aktif gitu. Oleh karena itu kalau kita bicara conviction ya memang Ashmore diberikan kekuasaan oleh klien untuk bisa memanage sesuai ekspektasi kami dan ekspertisnya kami gitu. Dimana kalau misalnya kita bicara dari secara strategi memang memiliki sedikit perbedaan lah kalau dibandingkan dengan benchmark tentunya. Karena kalau aktif itu cenderung deviasinya pasti berbeda gitu. Dan mungkin saya pikir teman-teman juga bisa lihat gitu. Dan kalau masuk ke strategi sendiri ya, memang kalau kita bicara di tahun ini ya khususnya ya kita memang melihat ada 3 tema besar yang kita sukai ya. Tema pertama adalah dari sisi energi sektor gitu. Memang kita pikir energi sektor itu cenderung secara harga ya so far kita juga lihat harga minyak misalnya atau harga batu bara itu masih cukup tinggi ya. Dimana salah satu faktor kenapa kita percaya harga komoditas masih tinggi setidaknya karena ada faktor misalnya deglobalisasi gitu ya, dan yang kedua karena ada faktor ESG, dan yang ketiga juga karena ada faktor dari China reopening gitu. Jadi di saat misalnya kalau saya ambil contoh satu faktor China reopening gitu ya, tentunya kan pasti karena ekonominya dibuka mereka akan ada demand lebih besar khususnya ke harga komoditas, dan dimana kalau kita bicara komoditas ya Indonesia itu nggak pernah hilang dari sisi potensi dari sisi komoditas gitu. Komoditas kita sangat beragam. Kita nggak cuma punya batu bara, kita punya CPO, dan yang baru-baru ini kita punya nikel. Gitu. Jadi kalau misalnya secara energinya bagus, otomatis demand-nya kita pikir masih ada. Belum lagi karena ada pembukaan reopening dari China, di mana China merupakan satu supply chain dunia gitu ya. Kebutuhan akan metal tentunya pasti akan meningkat gitu. Banyak banget satunya kalau kita bicara stainless steel gitu.
Jadi kalau kita bicara memang sektor energi atau metal in general kita masih jadi apa namanya yang kita sukai gitu. Dan yang kedua memang yang kita sukai adalah dari sisi consumer gitu. Kenapa consumer? Kalau tadi saya bicara dari sisi perspektif apa namanya konsumsi umat Muslim gitu ya, yang masih potensial besar sekali gitu ya. Belum lagi kalau kita kembangkan dengan tahun depan akan ada politik, di mana politik itu kita hampir nggak pernah lihat dampak yang mungkin di election 2024. Karena di 2024 itu ya, electionnya itu nggak cuman pilpres saja, tapi juga ada pemilihan legislatif, sama ada pemilihan kepala daerah. Jadi 3 election digabungin jadi satu, otomatis kita pikir distribusi dana yang beredar ke masyarakat akan sangat besar. Banyak banget. Terutama mungkin nanti di second half 2023 ini gitu kan. Karena kalau pemilihannya di awal tahun 2024 kan berarti distribusi dana kampanye semua akan mulai jalan di second half 2023. Oleh karena itu ya kita pikir dengan konsumsi ekonomi kita yang besar, kita masih mulai masuk ke fase endemi dan ditambah juga ada faktor dari election year tadi ya tentunya nggak aneh kalau consumer sector menjadi sektor yang kita preferensikan juga gitu. Sama yang ketiga yang memang kalau kita bicara ya tentunya financial syariah ya khususnya ya. Jadi kayak yang lagi berkembang yang lagi berkembang ini secara market kebutuhan atas perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah tadi juga demand-nya makin besar gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat di 2022 saja ya, kemarin Bank Indonesia juga menyampaikan pertumbuhan loan growth 2022 itu bisa double digit, bisa kurang lebih 11-12% gitu. Jadi kalau dengan beberapa katalis tadi ya kita nggak aneh kalau pertumbuhan atas permintaan kredit itu di tahun ini juga masih besar gitu. Makanya ini sedikit banyak menguntungkan juga sektor perbankan khususnya perbankan syariah gitu, yang dimana secara kebutuhan syariahnya besar, belum lagi secara fundamental makronya masih sangat menunjang gitu. Di saat fundamental makro kita bagus, permintaan akan kredit besar, orang itu akan mulai belanja untuk capex-nya lagi gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi resikonya juga pasti akan lebih ke manage gitu ya. Karena kalau ekonomi bagus, tentunya kalau kita bicara misalnya dari resiko perbankan, kredit perbankannya juga jadi rendah gitu ya. Lalu yang ketiga juga kita juga tahu Bank Indonesia suku bunga mulai naik gitu ya. Walaupun memang kalau kita bicara perbankan syariah konsepnya itu memang bukan suku bunga memang bagi hasil ya. Bagi hasil gitu. Nah, bagi hasilnya ini ya tentunya pasti juga akan menyesuaikan gitu. Dimana kalau misalnya secara biaya dananya meningkat otomatis dia juga memerlukan biaya hasil lebih besar gitu. Otomatis kalau kita bicara mungkin istilahnya kalau di syariah itu net margin gitu ya, dimana itu tentunya akan tetap terjaga gitu. Ya, kalau dengan beberapa katalis itu semua ya saya pikir juga kenapa kita juga suka sektor perbankan khususnya yang syariah ya, financial syariah ya. Mungkin faktor tadi. Jadi 3 faktor besar tadi yang kita sukai. 3 tema besar ya jatuhnya Mas. Ada 3 tadi, ada energi, terus yang kedua ada perbankan syariah, financial syariah, dan yang ketiga adalah consumer ya, karena masih banyak nih katalis-katalis yang oke banget di tahun-tahun ke depan, dan ditambah lagi fundamental makro Indonesia itu masih kuat banget. Dan Mas Andra tadi sempat mention sebenarnya ya, agak malu-malu Mas Andra bilangnya kalau performance Excelling agresif syariahnya bagus tahun lalu ya. Sebenarnya bagus banget buat teman-teman. Mungkin boleh cek juga Instagram Sinar Mas MSIG Live. Di situ kita selalu update nih fund mana sih yang lagi performing well gitu di bulan-bulan tertentu, dan kemudian kita juga udah update kemarin top fund yang perform bagus banget di tahun 2022, dan Excelling agresif syariah itu yang menempati nomor 1 di tahun 2022 untuk kategori syariah. Jadi kalau aku boleh mention di sini, performance-nya ada di 9,45% dibandingkan dengan IHSG yang hanya di 4,09%. Jadi bagus banget. Mas Andra tadi malu-malu bilangnya ya kalau fund yang dikelola Esmer bagus. Untuk nasabah Sinar Mas MSIG Live dapat memantau kinerja Excelling agresif syariah melalui Vega by Sinar Mas MSIG Live, dan Vega dapat di-download melalui Google Play Store dan juga App Store, atau Bapak Ibu juga dapat men-scan barcode yang ada di sebelah saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri video kita hari ini, Smile Fun Update episode 2, mungkin Mas Andra boleh nggak share ke kita kata penutup terakhir nih
buat kita semua. Terima kasih Mbak Elisa. Jadi memang kalau sebagai penutup ya, kita teman-teman tahu juga ya, so far secara kinerja Mbak Elisa tadi sudah sampaikan kira-kira kinerja kami seperti apa, yang saya pikir ya cukup baik tadi Mbak Elisa sampaikan gitu. Dan lalu juga kalau kita pikir ya, memang di tahun ini memang tahun yang sangat interesting ya, di mana memang aktif fund manager kayak kami itu cenderung lebih punya posisi yang lebih baik dibandingkan kalau kita misalnya lebih pasif gitu. Karena memang dengan dinamika market yang ada ya, kita juga berharap dengan expertise yang kami miliki ya, kami bisa memberikan kinerja performance yang saya pikir semoga Bapak Ibu bisa manfaatkan ini semua gitu. Jadi penutup dari saya pikir kita tetap optimis, stay invested, dan happy investing. Thank you banget Mas Andra udah sharing-sharing sama kita. Jangan kapok Mas Andra, karena kita akan undang lagi ya untuk episode-episode lainnya. Dan mungkin ini kita akhiri Smile Fund Update episode 2. Stay healthy, stay invested, and see you. See you, bye.